Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Faisal Iwanuddin dari Prodi PVTMO Reguler 5B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana transmisi itu bekerja, baik transmisi manual maupun transmisi otomatis. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran ini. Ya, tujuannya yaitu kita dapat menjelaskan jenis-jenis transmisi manual dan transmisi otomatis. Yang kedua, kita dapat menyebutkan 5 prinsip dasar transmisi manual. Yang ketiga, dapat menjelaskan cara kerja transmisi manual dan transmisi otomatis. Yang keempat, memperbaiki transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, kita bahas dulu apa sih transmisi itu. Ya, transmisi adalah bagian dari sistem pemindah tenaga yang mengatur perbandingan putaran mesin dengan poros penggerak aksel sehingga menghasilkan momen puntir atau putaran yang diinginkan. Nah, letak transmisi sendiri itu berada setelah kampas kopling dan di depan dari poros propeller. Transmisi dibedakan menjadi dua, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, transmisi manual adalah transmisi yang perpindahan posisi gigi dilakukan oleh pengemudi sesuai yang diinginkan. Nah, transmisi manual digolongkan menjadi beberapa. Ya, yang pertama transmisi dua poros, di mana transmisi dua poros itu biasanya digunakan untuk kendaraan penggerak roda depan atau biasa sering disebut dengan front engine front drive. Yang kedua, ada transmisi tiga poros, di mana transmisi jenis ini biasa digunakan untuk penggerak roda belakang atau biasa disebut dengan FR, front engine rear drive. Nah, dan ada juga transmisi yang digunakan untuk penggerak roda belakang dan depan atau biasa kita sebut dengan four wheel drive atau yang keempat rodanya bisa berputar secara bersamaan. Transmisi ini bisa dua poros ataupun tiga poros. Namun pada transmisi ini biasanya ditambahkan dengan transfer case unit. Selanjutnya kita bahas tentang transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis yaitu transmisi yang perpindahan posisi gigi terjadi sendirinya sesuai dengan putaran dan beban mesin pada saat bekerja. Nah, transmisi otomatis digolongkan menjadi tiga golongan. Yang pertama, transmisi otomatis tipe gigi helikal. Yang kedua, ada transmisi otomatis tipe gigi planetary. Yang ketiga, ada transmisi otomatis tipe CVT. Nah, untuk transmisi otomatis tipe CVT saat ini banyak sekali digunakan pada kendaraan. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip dasar transmisi. Nah, ketentuan tentang transmisi. Yang pertama, transmisi harus dapat memperbesar torsi yang dihasilkan oleh mesin. Torsi itu apa? Torsi adalah usaha untuk memutar. Kemudian daya, kecepatan dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, hubungan daya dengan waktu. Semakin cepat kerja yang dilakukan, maka semakin besar kekuatan yang terlibat. Yang kelima, power flow. Itu aliran tenaga dari mesin ke roda untuk menggerakkan kendaraan melalui power flow. Kemudian power train, sehingga kita dapat memahami bagaimana komponen bekerja. Yang keenam, tujuan dari roda gigi dalam transmisi yaitu untuk mengirimkan gerakan berputar.
Yang ketujuh, gigi dan poros bekerja satu sama lain. Semisal poros menggerakkan roda gigi, kemudian roda gigi menggerakkan poros, dan roda gigi dapat berputar bebas pada poros. Yang kedelapan, unit set roda gigi dapat digunakan untuk memperbanyak torsi, mengurangi torsi, menurunkan kecepatan, dan meningkatkan kecepatan. Yang kesembilan, aturan dasar roda gigi yang berlaku adalah dua buah roda gigi eksternal yang bertautan akan berputar dalam arah saling berlawanan. Ini kita bisa lihat ya. Di sini roda gigi yang satu berputar ke kanan, yang satu berputar ke kiri. Kemudian jika roda gigi itu ditambahkan gigi ketiga, maka arah putaran input sama dengan arah putaran output. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang desain roda gigi. Desain roda gigi ada berapa? Ya, yang pertama ada spur gear. Nah, pada spur gear ini biasanya digunakan untuk transmisi manual. Keuntungan dari roda gigi ini, dia dapat masuk dan keluar dari kontak gigi. Kemudian kekurangannya, suaranya lebih berisik selama operasi, terutama pada kecepatan tinggi. Nah, untuk roda gigi spur gear biasanya digunakan pada gigi mundur. Yang kedua, ada helical gear, yaitu gigi dipotong dengan sudut tertentu terhadap sumbu rotasi roda gigi. Nah, hal ini memungkinkan dua atau lebih gigi terikat penuh setiap selama operasi. Keuntungannya, dapat beroperasi lebih pelan dan jauh lebih kuat dibandingkan gigi lurus. Kerugiannya, dia tidak dapat meluncur masuk dan keluar dari kontak gigi pasangannya, atau biasa sering disebut dengan gigi bertautan tetap. Nah, untuk tipe helical gear itu biasanya digunakan untuk gigi maju, tapi ada juga biasanya digunakan untuk gigi mundur. Nah, yang ketiga ada spur bevel gear. Nah, spur bevel gear memungkinkan gigi yang berputar mempunyai offset 90 derajat pada sumbu dari roda gigi pasangannya. Nah, biasanya roda gigi ini digunakan pada gigi pinion dan gigi samping pada uni diferensial atau gardan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang posisi roda gigi terhadap poros transmisi manual. Yang pertama ada roda gigi geser. Di sini roda gigi dapat digeser pada sepanjang poros dan berputar bersama-sama dengan porosnya. Kemudian ada roda gigi bebas. Roda gigi ini dapat berputar bebas terhadap porosnya. Kemudian yang ketiga ada roda gigi tetap. Roda gigi ini terpasang mati terhadap porosnya dan berputar bersama-sama dengan porosnya dan tidak dapat digeser terhadap porosnya. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dari bearing atau bantalan pada transmisi. Yang pertama ada bantalan roll jarum. Yang kedua ada bantalan bola atau kita biasa sering disebut dengan lacquer. Yang ketiga ada bantalan rolling. Yang keempat ada plain bushing. Ya. Selanjutnya kita bahas perbandingan gigi. Roda gigi transmisi pada dasarnya adalah satu set tuas diatur dalam lingkaran. Nah, ini kita bisa lihat contohnya.
Ini untuk perbandingan roda gigi tetap, ini untuk perbandingan gigi reduksi, di mana yang giginya yang satu kecil, yang satu besar. Ini yang kecil ini 12 gigi, sementara yang besar ini 24 gigi. Ya, ini untuk perbandingan gigi overdrive. Ya. Yang gigi yang besar berputar ke kanan, sementara gigi yang kecil berputar ke kiri. Pada roda gigi ini, roda gigi input berputar lebih lambat daripada roda gigi yang diputar. Itu biasanya disebut dengan rasio gigi overdrive. Nah, transmisi manual. Ya. Pada transmisi manual, itu dia menggunakan roda gigi yang berbeda untuk memberikan keuntungan mekanis pada mesin atau roda penggerak. Ini yang 3 poros, sementara yang bawah ini 2 poros. Nah, prinsip dasar dari transmisi manual. Ya. Pertama, transmisi roda gigi geser. Nah, ini pada posisi netral. Dari input langsung ke output A, B, C, D. Ini pada posisi masuk gigi 1, yaitu urutan putarannya dari mesin masuk ke poros input, kemudian masuk ke gigi B, kemudian dia masuk ke atau keluar di poros output yang D. Ini posisi roda gigi kedua. Dari input dia masuk ke C, kemudian dia keluarnya di D tanpa melalui roda gigi B. Nah, ini transmisi roda gigi tetap pada posisi netral. Nah, ini kopling gesernya dapat bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, ini pada posisi gigi 1. Putaran dari mesin ke poros input gigi roda gigi A dan C. Karena roda gigi kopling bergeser dengan roda gigi B, maka putaran dari input diteruskan ke poros output melalui roda gigi B dan menuju kopling geser, meskipun roda gigi C dan D itu berhubungan. Nah, ini pada posisi kecepatan kedua. Di sini kopling gesernya bergerak menuju gigi D. Nah, ini komponen transmisi manual. Yang pertama ada input shaft, kemudian ada main input drive, gigi 4, ada gigi 3, kemudian ada gigi 2, kemudian ada gigi 1, kemudian yang paling belakang ini gigi mundur. Nah, untuk yang bawah ini gigi 5. Yang berwarna hijau ini counter gear shaft. Kemudian yang bagian porosnya ini yang berwarna merah itu adalah output shaft. Nah, komponen transmisi manual yang pertama ada synchronizer unit atau ring synchromesh. Dia fungsinya untuk mensinkronkan putaran gigi dengan putaran dari hub slip sehingga kopling gesernya dapat masuk ke roda gigi. Nah, ini kita bisa lihat. Ini untuk ring synchromesh, ini hub sleeve. Nah, di dalam hub sleeve itu ada penguncinya yang ada case spring dan
kite. Kemudian yang berwarna hijau ini hub sleeve, plat hub. Kemudian yang kuning ini synchronizer ring. Yang coklat ini speed gear. Nah, kita lanjut saja. Ini cara kerja dari gigi synchronize. Kemudian ada poros, ya. Ada poros input. Ini poros input. Kemudian ada counter gear, biasanya terletak di bagian bawah. Kemudian ada poros output, yaitu untuk menyalurkan dari putaran input ke bagian output. Ada roda gigi. Roda gigi ada beberapa, ya. Yang pertama ada forward gear atau roda gigi maju. Ini contohnya, gambarnya roda gigi 1, 2, 3. Kemudian ada roda gigi mundur, ya. Kemudian komponen yang keempat ada synchronizer hub sleeve dan spliness. Nah, di dalam synchronizer hub sleeve dan spliness itu ada potongan berupa splin roda gigi tingkat. Nah, hal ini bertujuan untuk mengunci gigi pada saat terhubung dan mencegah synchronizer hub sleeve melompat. Nah, ini kita bisa lihat, ini speed gear, lock, back, taper. Nah, ini untuk mengunci. Kemudian komponen selanjutnya ada interlock atau pengunci kelembaman. Selanjutnya ada tipe-tipe synchronizer unit. Yang pertama ada tipe single cone. Yang kedua ada tipe two cone synchronizer, berarti ring synchronize-nya ada 2. Kemudian yang ketiga ada tipe three cone synchronizer. Ya, sini ada outer ring, middle ring, dan inner ring. Baru gigi speed. Transmisi 2 poros. Ini input shaft. Komponennya ada di sini. Kalian bisa lihat. Ini untuk yang tipe penggerak depan. Selanjutnya ada gear shift mekanisme. Nah, gear shift mekanisme ini fungsinya memungkinkan roda gigi transmisi digeser sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, di sini ada pegas dan ada ball. Ini untuk interlock pin. Nah, transmisi itu membutuhkan pelumasan. Tujuan dari pelumasan transmisi adalah ada 4, ya. Mengurangi gesekan dari semua komponen, menghilangkan panas, mengurangi korosi atau karat, membuang kotoran dari partikel yang bergesekan. Transmisi itu mempunyai banyak sekali jenis oli, ya. Berikut klasifikasi minyak gigi berdasarkan API atau American Petroleum Institute. Ya, ada GL1, GL2, GL3, GL4, dan GL5.
Ya, ini transfer case biasanya digunakan untuk penggerak roda 4WD ya. Nah, transfer case dapat dibedakan menjadi beberapa. Ya, yang pertama menurut tipe penggeraknya itu dibagi penggerak roda gigi dan penggerak rantai. Ada dua ya, penggerak roda gigi dan penggerak roda rantai. Menurut tipe konstruksi atau body housing, ada yang menyatu dengan transmisi seperti gambar ini. Kemudian menurut tipe sistem pengoperasiannya, yang pertama ada manual shift on the fly. Nah, pada tipe ini memiliki tuas pemilih pada sisi lantai, ruang pengemudi dan juga memiliki pengunci hubungan otomatis pada as roda depan atau selektor secara manual. Kemudian tipe elektrik. Nah, ini tipe elektrik. Ya, ini selanjutnya ada power flow, aliran tenaga. Ya, yang pertama posisi 2H atau wheel drive, dua roda penggerak cepat. Garpu pemindah mendorong belakang hub shift. Kemudian ke gigi big speed gear. Kemudian corner shift pada posisi netral sehingga output transfer case hanya pada poros roda belakang. Ya, di sini aliran dari tenaga hanya diteruskan ke roda belakang. Nah, ini bisa dilihat, ini posisi 2. Nah, aliran dari input dia masuk, kemudian diteruskan hanya ke roda gigi belakang. Sementara untuk roda gigi depan, alirannya diputus. Yang kedua, posisi 4-wheel drive, 4 roda penggerak kecepatan. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya. Nah, ini posisi 4-wheel drive, itu putaran dari mesin diteruskan ke input shaft, kemudian di chassis-nya diteruskan pada ke kanan dan ke kiri atau ke roda belakang dan depan. Nah, ini untuk posisi 4 low atau 4 roda penggerak lambat. Nah, ini putaran dari transmisi masuk, kemudian diteruskan ke transmisi belakang, ke penggerak belakang, kemudian diteruskan ke penggerak depannya. Nah, sekian dulu untuk materi kali ini. Apabila kurang jelas atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi dengan saya.